Oke, kita kali ini akan bahas mengenai gangguan pendengaran akibat bising. Nah, jadi secara kata ada 3 unsur nih, kata dasar: ganggu, dengar, sama bisingnya. Jadi kalau gangguan yang pasti kelainan. Kelainan itu biasanya nurun. Nah, apa yang nurun nih? Pendengaran. Jadi dengar nih, telinga kita ya. Fungsi indera sensorik kita, telinga, dalam aktivitas. Kalau dengar itu kan artinya kata kerja nih ya. Jadi suatu kemampuan untuk mendeteksi adanya bunyi. Nah, kemudian bising adalah menjadi penyebabnya nih. Nah, jadi salah satu yang dinamakan bising itu kalau secara kita dulu belajar IPA atau fisika adalah suatu bentuk bunyi yang tidak beraturan. Ya, beraturan dalam hal tinggi atau rendahnya nada ataupun kuat atau kerasnya. Nah, jadi contohnya apa nih yang tinggi dan kuat? Atau maksudnya itu keras ya, tinggi nada dan keras. Ayo coba ingat-ingat nih, apa aja? Contohnya mesin di pabrik ya, ada mesin seperti perebus. Contohnya kalau di tempat kerja yang mengolah air itu ada mesin boiler ya, mesin steam. Nah, mengapa bunyinya nih besar? Ya karena salah satu pelajaran IPA itu kan mengubah bentuk energi bunyi ini akibat dari usaha untuk menghasilkan energi listrik maupun air yang besar ya, energi gerak dari hasil energi kimia pembakaran diesel contohnya tuh ya. Atau mungkin selain pabrik pengolahan air ya, ada juga pabrik-pabrik manufaktur atau mungkin pekerja yang ada di disc jockey nih, di diskotik ya. Jadi hati-hati nih buat kalian yang hobi dugem, dunia gemerlap. Wah, coba dicek nih telinga kalian ada gangguan atau enggak ya. Jadi kalau telinga kita ini ya, kalau sudah menurun nih fungsinya, ciri-cirinya gimana nih ya. Nah, kita saat misalnya berbicara contohnya ya, kita susah nih kalau suara lawan bicara kita itu kecil. Ayo besarin dong suara kamu. Nah, coba sering nggak kalian ketika sehari-hari minta request kayak gitu dengan lawan bicara? Atau mungkin sering terasa aduh kayak berdenging, nying nying nying. Nah, seperti itu. Nah, mengapa itu bisa terjadi ya, gejala-gejala seperti itu? Karena di telinga kita itu kan berfungsi ya, daun telinga ini untuk menangkap gelombang bunyi ya. Nah, di sini ya, telinga kan ada kanan dan kiri. Nanti ada telinga luar, dalam dan tengah ya. Nah, ketika adanya biasa nih, telinga kita terbiasa mendengar suara yang nadanya tinggi maupun keras, maka ambang dengar kita itu biasanya ketika ada di kondisi yang sunyi atau hening, nada-nada rendah ataupun lemah, jadi seolah-olah berubah nih ya kebiasaannya. Karena setelah proses dari telinga luar, tengah dan dalam, akan ada persepsi di dalam otak kita ya, di lobus. Kalau untuk pendengaran itu ada di lobus temporal nih ya. Jadi memang lobus temporal itu paling dekat dengan telinga. Ini telinga ya. Nah, sampingannya aja deh. Nah, disitulah ya memori terhadap lingkungan kita tersimpan. Jadi ketika biasanya terbiasa dengan lingkungan yang berisik, ketika ada tempat yang lebih sunyi, kita rasa-rasanya terasa kayak nging nging nging, berdenging-denging ya. Nah, jadi gimana cara kita menghindari gangguan pendengaran akibat bising ini ya? Jadi atau yang sering juga disebut tuli sensori neural ya. Nah, kita harus tahu nih kondisi lingkungan kerja kita, berisiknya itu levelnya berapa tingkatannya, harus ada pemeriksaan oleh dari tim kesehatan kerja. Kalau memang ada LK3 atau HSE ya, harus rutin tuh ada health risk assessment, diukur nilai ambang
batas dengarnya harus disesuaikan dengan peraturan Menteri Tenaga Kerja maupun Permenkes ya. Nah, contohnya nih kalau dia BBS ya singkatannya itu 8 jam untuk 85 desibel contohnya itu. Nanti dibagi-bagi lagi tuh tabelnya itu ya. Untuk naik 3 desibel 85 ke 88 jadi paparannya turun dari 8 jam menjadi 4 jam. Nah, 4 jam untuk 88 desibel ya, kemudian dari 4 jam menjadi 2 jam itu untuk 88 tambah 3 91 ya. Jadi setiap untuk paparan itu dibagi 2, untuk kenaikan desibel itu ditambah 3 ya. Jadi desibel itu kuat atau kerasnya suatu bunyi. Jadi memang kita harus belajar lagi nih fisika ya. Ada bunyi itu besaran nada, atau nada itu biasanya kan berdasarkan frekuensi ya. Frekuensi itu ada tinggi atau rendahnya suatu nada. Kalau kuat atau kerasnya suatu nada diukur dari amplitudo. Jadi alat-alat seperti itu harus kalian cari, coba kalian diskusikan nih, wah lingkungan kita nih gimana ya, desibelnya berapa. Bisa juga kalian download dari Play Store ya, ada alat yang bisa mendeteksi, ada software ya sejenis decibel meter itu. Jadi ketika kalian hidupkan alatnya itu, dia bisa ngedeteksi berapa kuat kerasnya lingkungan kalian ya. Karena mengapa nih, terus kalau kalian istilahnya nih merasa udah ngukur lingkungan ya kayaknya tapi masih kurang puas, apa yang harus kalian lakukan? Nah, itulah namanya medical check up ya. Medical check up nanti dicek di audiometer ya. Audio bunyi, meter pengukuran. Jadi pengukuran kemampuan kita ngedenger bunyi nih. Nanti akan ada audiometer itu hasilnya grafik audiometer atau audiogram. Nah, itu buat kalian yang sudah MCU, segera kalian tanyakan gimana nih hasilnya ya, dari dokter kesehatan kerja atau dokter umum ya, tempat kalian cek MCU tadi. Nah, atau bisa juga ke THT ya, THT praktik umum. Nah, setelah kalian dapatkan hasil konsultasi, jika normal, alhamdulillah nih, harus dijaga benar-benar ya. Dijaga benar-benar dengan apa? Dengan earplug atau earmuff ya, alat pelindung diri saat kalian berada di lingkungan yang berisik atau bising. Nah, kalau ternyata aduh ada gangguan nih, penurunan, nah cepat-cepat kita konsul ke spesialis telinga, hidung dan tenggorokan ya, THT, spesialis THT. Nah, nanti kalau dari gangguan itu dikonsulkan ya, di-assess lagi, diperiksa lebih teliti lagi telinga kalian itu ya. Jadi nanti akan ada tindak lanjut. Jika memang istilahnya kalian masih ringan, itu nanti akan bisa dipindahkan ya. Posisi kerjanya nih dicari ya, formasi atau job yang lebih aman dari paparan bunyi. Misalnya sebelumnya di pabrik dipindah ke kantor ya. Atau kalian dikurangi nih dosis paparannya. Jadi biasanya misal kalian 85 desibel tadi itu bekerjanya sehari 10 jam. Nah, atau itu jadi dari 10 jam dikurangi jadi mestinya 8 jam. Kalau bisa kurang dari 8 jam ya. Nah, seperti itulah contoh-contoh ya, teknik bagaimana kita menurunkan risiko penurunan pendengaran ya. Kalaupun sudah menurun nih pendengaran kalian, masih ada ikhtiar usaha kita, yaitu seperti kalau memang nanti dikonsulkan ke spesialis THT, biasanya di sub bagian audiologi. Nah, itu akan dilakukan operasi namanya implan koklea ya. Implan koklea itu jadi dibuat, koklea itu suatu unit seperti rumah keong yang menampung gelombang suara kalian, yang mana dia rusak akibat paparan gelombang suara yang terlalu keras dan terlalu tinggi nadanya tadi. Nah, jadi gelombang mekaniknya tadi membuat kerusakan di koklea tadi. Nah, itu kita ganti koklea yang rusak tadi dengan koklea buatan. Nah, karena teknologinya mahal, biasanya memang operasinya mahal. Makanya segera konsultasikan itu
ke bagian perusahaan atau ke reimburse ya, nama istilahnya itu pergantian kalau memang perlu dilakukan tindakan operasi. Jadi itulah bagaimana MCU harus kita rutin lakukan ya. Jangan anggap medical check up itu sebagai beban. Aduh, takut nih saya nanti dipecat atau di mana. Jadikan MCU sebagai ajang untuk mendeteksi dini gangguan penyakit akibat kerja, dan sehingga kualitas hidup akan meningkat. Karena ya kalau udah istilahnya kopok ya, budek atau tuli tadi ya, kita komunikasi susah ya. Jadi orang-orang sekitar kedengaran istilahnya tuh nggak jelas suaranya, bawaan mau marah aja, emosi. Kalau udah emosi bisa nanti ke darah tinggi ya, penyakit kardiovaskuler, apa tuh serangan jantung ya, bisa ke stroke. Karena kalau emosian itu kan nanti hubungannya dari jantung ini berdebar-debar ya, berdebar-debar jadi sesak ya, nanti aliran darah ke seluruh tubuh itu tidak lancar ya. Ya kalau sudah kecewa dari otak ya, otak biasanya ya nafsu makan menurun ya. Nah bergerak pun males biasanya tuh kan, otot-otot jadi ya melemah, olahraga ketemu temen malu ya. Kalau kita udah ya, jadi tulang-tulang ya lebih cepat menua, lebih cepat keropos ya. Ya itulah, jadi menurunlah kualitas hidup ya. Padahal ya kita menua itu pasti, tapi menua secara berkualitas adalah pilihan. Jadi tentukan sejak sekarang ya, apakah Anda termasuk salah satu bagian dari agent of change untuk anti-aging medicine ya. Kita pastikan bonus demografi Indonesia akan menjadi berkah. Jangan sampai kita nanti yang saat ini usia produktif menua menjadi beban untuk generasi selanjutnya. Sayangi anak cucu Anda, dan sebelum sayangi mereka, sayangilah diri kalian sendiri. Salam sehat. Taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.